Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rify Untara dan hari ini saya akan mempresentasikan untuk tugas besar 2 pemrograman mobile. Dan untuk tugas besarnya ini adalah membuat aplikasi Android dengan metode Chroot atau create, read, update, dan delete data. Baik, langsung saja saya akan mulai presentasinya. Dan untuk aplikasinya saya menggunakan Android Studio dan Java. Lalu untuk membuat API datanya saya menggunakan database dari SQL, dan lalu untuk membuat API-nya saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Baik, sebelumnya saya akan langsung saja menjelaskan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang database-nya terlebih dahulu. Baik, untuk database di sini saya membuat database DB user. Lalu dalam database-nya terdapat satu table, yaitu table user. Dan table user ini strukturnya berisi ID user yang berperan sebagai primary key, lalu akan auto increment ketika menambahkan data. Lalu di sini ada nama untuk nama usernya dengan tipe datanya char. Ya, untuk ID user itu tipe datanya integer. Lalu ada password di sini dengan tipe datanya char juga. Lalu ada jenis kelamin dan tipe datanya char juga. Baik, mungkin itu untuk database-nya. Untuk menjelaskan tentang database-nya, saya akan langsung saja menjelaskan tentang PHP-nya atau untuk pembuatan API-nya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Baik, di sini saya akan langsung saja menjelaskan untuk pembuatan API-nya. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Lalu di sini ada beberapa file, yaitu ada file yang pertama ada koneksi, lalu ada login, tambah, tampil, tampil semua data, lalu hapus dan edit. Baik, saya langsung saja akan menjelaskan ke file yang pertama, yaitu koneksi. Jadi di mana koneksi ini adalah tugasnya untuk mengkoneksikan antara database dengan API-nya. Seperti yang kita lihat sebelumnya di database, yaitu nama database-nya adalah Rifki DB User. Lalu di sini tugasnya di sini seperti kita lihat di variable count ini menggunakan metode MySQL Connect akan mengkonekkan antara DB hostnya, lalu DB user, passwordnya, lalu dengan nama database-nya. Jadi sebenarnya kode ini akan mengkoneksikan dengan database yang kita ingin koneksikan sesuai dengan nama database tersebut. Lalu yang kedua yaitu adalah tambah. Di sini saya menggunakan metode post untuk menggunakan tambah untuk mengambil datanya. Jadi di sini saya menggunakan pertama ada variabel nama, password, lalu jenis kelamin, yang dimana akan menggunakan metode post untuk mengambil data tersebut, yaitu nama, password, dan jenis kelamin. Lalu untuk mengkoneksikannya supaya saya tidak mengkoneksikannya berulang kali, saya langsung saja menggunakan include di sini untuk mengambil koneksi dari koneksi.php. Jadi koneksi.php-nya secara langsung dengan mengambil file PHP koneksi. Oh, di sini seperti yang awal, seperti yang pada file koneksi, saya masukkannya dalam file koneksi. Jadi jika koneksinya file, di sini akan terdapat pesan koneksi file. Lalu di sini ada SQL statement-nya atau query-nya menggunakan MySQL prepare dan dimasukkan ke dalam variabel stmt. Sebentar. Masukkan ke dalam file stmt di sini. Lalu ini adalah query-nya. Jadi insert into nama table yaitu review user, lalu yang diinsert adalah nama, password, dan jenis kelamin. Lalu untuk value-nya ini, yaitu value-nya sesuai dengan variabel-variabel yang ada di dalam tabelnya. Lalu di sini jika query-nya false atau tidak ada, yaitu akan menampilkan error prepare file. Lalu jika MySQL STMT-nya di sini ada logic untuk STMT, yaitu untuk tipe datanya, tipe data nama, password, dan kelamin. Di sini ada SS, 3SS di sini yaitu string. Jadi semua tipe data nama dan password dan jenis kelamin di sini adalah string. Lalu jika ada kesalahan untuk pengambilan datanya, tipe datanya nanti akan menghasilkan error binding parameter file. Lalu di sini akan ada pesan jika execute dari query-nya yang dimasukkan ke dalam variabel stmt itu berhasil. Di sini akan menampilkan pesan berhasil menambahkan data. Lalu jika tidak berhasil, di sini akan menampilkan gagal menambahkan data. Lalu di sini ada logic lagi jika request-nya tidak valid atau koneksinya tidak berhasil. Lalu saya akan masuk ke file yaitu API yang hapus.
Jadi file ini gunanya untuk menghapus data. Jadi di sini seperti biasa, di sini saya menggunakan metode post lagi untuk mendapatkan data-data usernya. Lalu di sini saya menggunakan metode post untuk ID user. Jadi saya hanya untuk metode hapus ini saya hanya mengambil ID usernya. Lalu jika ID user tidak valid, di sini akan menghasilkan error ID tidak valid. Seperti biasa, di sini ada include koneksi. Jadi supaya tidak melakukan koneksi berulang kali kepada database-nya. Lalu di sini ada query-nya. Jadi query-nya itu dimasukkan ke dalam variabel SQL. Lalu dalam query-nya yaitu delete from table-nya, yaitu review user table, di mana atau where ID usernya value sesuai dengan user tersebut. Lalu di sini ada logiknya yaitu STMT sama dengan MySQL Prepare. Prepare ini untuk koneksi, lalu SQL ini untuk query-nya. Lalu di sini ada tipe datanya, tipe data dari ID usernya yaitu integer. Dan di sini menarik juga dari ID usernya. Lalu ada logiknya lagi setelah jika MySQL jika query-nya dieksekut dan berhasil akan menghasilkan pesan berhasil menghapus data. Lalu jika tidak berhasil, di sini akan menghasilkan gagal menghapus data beserta pesan errornya. Lalu di sini ada juga pesannya itu untuk gagal mempersiapkan statement. Jika statement atau query-nya itu tidak benar atau tidak berhasil, di sini akan menghasilkan gagal mempersiapkan statement. Baik, lalu untuk yang kedua yaitu untuk file API yang edit data. Seperti biasa saya tetap menggunakan metode post di sini untuk mendapatkan data-data atau merubah data-data si usernya. Lalu saya mengambil semua datanya. Itu ada ID user, nama, password, dan jenis kelamin. Dan itu dimasukkan ke masing-masing variabel. Ada ID user, nama, password, dan juga kelamin. Lalu seperti biasa kita melakukan koneksinya di sini dengan include koneksi. Lalu jika koneksinya gagal, di sini akan menghasilkan koneksi fail. Dan SQL ini variabel SQL di dalamnya terdapat query-nya, yaitu karena kita untuk edit data. Di sini untuk query-nya yaitu update. Jadi update tabelnya di mana nama setelah kita mendapatkan ID usernya, di sini kita akan mengupdate dari tabel tersebut dan men-set namanya, lalu passwordnya, ini dalam value-nya, password value-nya apa, lalu jenis kelaminnya juga, di mana ID user sesuai dengan ID user yang kita klik atau yang kita ingin ubah. Lalu di sini untuk menghandle query-nya di sini dimasukkan ke dalam variabel STMT. Lalu di sini ada logic yaitu jika STMT-nya fail atau query-nya fail. Lalu di sini akan terdapat pesan prepare fail. Lalu ada logiknya di sini yang sesuai, di mana SSI ini adalah string dan integer untuk ID user. Lalu di sini ada nama variabelnya, nama, password, kelamin, dan ID user, di mana itu sesuai dengan yang ada di sini, sudah dimasukkan yang sesuai ada di database atau di tabelnya. Lalu di sini ini sebenarnya untuk menghandle errornya jika parameternya tidak benar, jika di salah satu ini parameternya ataupun atau tipe datanya berbeda, di sini akan menghasilkan binding parameter fail. Lalu jika di sini ada logic lagi, jika execute dari query-nya berhasil, di sini akan menghasilkan pesan berhasil update data. Lalu jika tidak berhasil, di sini akan menghasilkan gagal update data. Baik, lalu saya akan masuk ke file yang selanjutnya yaitu login. Baik, untuk login ini saya menggunakan metode post juga, dan seperti biasa saya melakukan koneksinya di sini. Lalu ini ada responnya untuk statusnya error dan message errornya jika terjadi error dalam responnya. Lalu di sini saya menggunakan logic metode post juga seperti yang lainnya sama. Lalu di sini ada nama ini untuk mengambil nama dan untuk mengambil value dari namanya. Lalu untuk yang kedua itu ada variable password juga untuk mengambil data passwordnya. Lalu di sini ada logic jika nama dan passwordnya kosong, di sini akan menghasilkan respon status error dan message yang dikeluarkan adalah username dan password dibutuhkan username dan password untuk melakukan login. Lalu jika logic yang ini tidak ada, lalu kita akan langsung masuk untuk mencoba
melakukan query-nya. Lalu di sini ketika sudah mendapatkan data nama dan password, kita di sini akan melakukan query-nya. Yang query-nya itu akan dimasukkan ke dalam variabel stmt lagi. Lalu di sini ada query-nya itu select from ID user, nama dan jenis kelamin, from table Rifki user. Lalu di mana nama dan passwordnya. Lalu di sini untuk mengambil query nama dan passwordnya lagi. Lalu di sini untuk mengecek jika nama dan passwordnya itu yang diambil, yang diketikkan oleh user yaitu string, dan kedua tipe datanya adalah string untuk nama dan password. Lalu di sini ada execute-nya untuk query-nya. Lalu di sini dimasukkan ke dalam variable result untuk mendapatkan result dari program SQL statement dan query-nya yang sudah dijalankan dimasukkan dalam variable result. Lalu di sini ada logic lagi, yaitu jika result dengan number rows-nya itu sama dengan 1 atau loginnya atau resultnya itu sesuai dengan number di kolomnya, di number row-nya. Lalu sini saya menambahkan variabel user yang di dalamnya itu adalah result dan di fetch dengan resultnya tersebut. Lalu jika resultnya ini berhasil dan sama ada resultnya di dalam number rows-nya, nanti akan mengeluarkan respon status sukses atau login successful dengan mengambil data ID user, nama dan jenis kelamin. Lalu jika loginnya fail, di sini akan ada status fail dengan pesannya itu invalid username atau passwordnya. Lalu jika STMT-nya di sini yang fail, nanti akan status error dan pesan dari statusnya itu database-nya error atau tidak bisa terkoneksi ke database. Lalu di sini ada respon status error message invalid request method jika di mana terjadi fail penggunaan metode post. Jadi jika di dalam Android-nya tidak menggunakan metode post atau menggunakan metode get, nanti akan mengeluarkan error message invalid request method. Baik, saya masuk ke file yang berikutnya, yaitu untuk file tampil semua data. Yang seperti awal, kita menggunakan include Rifki koneksi di sini untuk mengkoneksikan ke database-nya. Lalu di sini ada query-nya dalam variable SQL, yaitu select from Rifki user. Jadi di mana code ini gunanya untuk menampilkan semua data yang ada di dalam database. Lalu dimasukkan ke variable result di sini untuk handling query-nya, dan di sini saya menggunakan logic jika resultnya itu kosong, lalu di mana nanti akan menggunakan respon array dengan status error, dan pesan dari errornya itu failed to fetch data from database. Jadi tidak berhasil mengambil data dari database. Lalu jika berhasil, di sini datanya akan dimasukkan ke dalam array. Lalu sementara array datanya itu dimasukkan array, sementara arraynya itu sedang berjalan, kodenya sedang berjalan, nanti datanya akan terisi dengan ID user, nama, password, dan jenis kelamin. Di sini dimasukkan ke dalam row data tersebut, di dalam row array tersebut. Lalu responnya jika sudah selesai, responnya akan mendapatkan sukses dan data berhasil diambil untuk respon array ketika datanya berhasil diambil semua. Lalu saya akan masuk ke API file yang berikutnya, yaitu tampil. Baik, untuk tampil di sini saya pastinya akan menggunakan metode yang berbeda, yaitu bukan post, tapi saya akan menggunakan metode get karena saya akan mengambil hanya beberapa user spesifik, satu user. Jadi saya menggunakan get untuk ID usernya saja karena ID user sudah termasuk primary key. Lalu di sini saya memasukkan dalam variable ID user untuk ID usernya. Lalu seperti biasa include koneksinya di sini. Lalu di sini adalah query-nya. Jadi dalam query-nya itu adalah select, dan tanda bintang ini adalah semua. Jadi select semua data from Rifki user, table Rifki user, di mana ID-nya itu sesuai dengan ID value si semua user tersebut. Lalu di sini ada variable R untuk menghandle query-nya. Lalu jika variable R-nya itu berhasil dilakukan, di sini akan menampilkan resultnya itu di dalam result it. Jadi variable result itu akan ada array, yaitu tipe file array. Lalu di sini ada row-nya untuk mendapatkan
ada variable row untuk mendapatkan uh, si variable r, di mana r ini yang awalnya yang tadi saya bilang, yaitu untuk mengambil untuk mengexecute query-nya. Lalu row-nya itu nanti akan di dalam row-nya itu akan ada ID user, nama, password, dan jenis kelamin. Lalu ketika array-nya sudah berhasil dimasukkan ke lem result, nanti akan jadi setelah ini handle-nya sudah berhasil, nanti akan dimasukkan ke dalam result array. Jadi datanya akan berbentuk array. Lalu jika row-nya tidak ada, di sini tidak berhasil untuk handling query-nya, akan menghasilkan data not found, atau jika datanya tidak ada akan data not found jika result hasil datanya tidak ada. Tapi jika query-nya salah atau query tidak berhasil, di sini akan menghasilkan result query failed. Baik, mungkin itu saja dari ketujuh file tersebut. Untuk KPI-nya yang saya gunakan, saya menggunakan bahasa pemrograman PHP di sini. Jadi untuk file PHP ini semuanya sudah menghandle aplikasi Chroot, yaitu create, read, update, dan delete. Baik, mungkin setelah ini saya akan langsung masuk saja ke dalam Android Studio, dan untuk menjelaskan semua tampilan dan semua aplikasinya di dalam aplikasi Android itu, saya akan menjelaskan semuanya dari login, update data, edit data, dan sebagainya. Baik, saya akan langsung masuk saja ke Android Studio. Baik, kita langsung masuk saja ke Android Studio-nya. Di sini sebenarnya di Android Studio ada beberapa layout dan activity, dan ada beberapa Java class. Dan Java class-nya juga ada beberapa yang tidak mempunyai layout, jadi hanya untuk Java class-nya aja. Baik, saya langsung akan jelaskan saja untuk Android Studio-nya ada file apa saja. Baik, untuk filenya itu di Android Studio nanti untuk layout-nya atau activity-nya, yang pertama ada login, pastinya nanti kayak serahkan login, nanti akan masuk ke tampil semua data setelah login. Dan setelah masuk ke tampil semua data, nanti user bisa menambahkan data. Setelah menambahkan data, user juga bisa melihat datanya apa saja yang ada. Nah, setelah melihat datanya apa aja yang ada, lalu nanti user bisa mengklik data-data tersebut, lalu akan masuk ke tampil data untuk mengupdate datanya. Dan di update ini akan ada update data dan ada juga delete data. Baik, langsung saja kita mulai di sini. Yang pertama saya akan langsung menjelaskan yang pertama, yaitu untuk konfigurasinya terlebih dahulu. Jadi gunanya konfigurasi di sini, yang pertama, sini saya membuat kelas public class, yaitu Rekrutara konfigurasi, sesuai dengan nama filenya itu, Java class-nya itu Rekrutara konfigurasi. Lalu di sini ada variable string base URL, yang dimana isinya itu adalah protokol HTTP dan juga IP address yang saya gunakan sekarang. Lalu UAS mobile adalah path, dimana saya menyimpan file API yang PHP atau bahasa pemrograman PHP yang saya buat sebelumnya. Lalu di sini lalu di bawahnya saya membuat, dan di sini base URL itu supaya nanti kan ada ada 7 file PHP, dan 7 file PHP-nya itu tersebut path-nya harus sama sesuai dengan IP address-nya dan protokol HTTP-nya. Jadi supaya saya tidak ribet untuk mengubah IP-nya dan path-nya nanti, jadi saya membuat base URL. Jadi tidak perlu mengubah semua base URL-nya. Lalu di sini ada variable string login untuk menghandle login, API loginnya di sini. Lalu ada juga, sebentar, ini saya harus hapus. Untuk file loginnya di sini. Lalu ada juga URL add, yaitu URL add isinya adalah untuk menambahkan data tersebut. Lalu ada variable URL get file untuk menampilkan semua data yang ada. Lalu ada juga di sini saya akan menjelaskan saja yang variabelnya digunakan. Lalu ada juga update data, yaitu untuk mengedit datanya. Lalu ada hapus datanya di sini. Untuk menghapus datanya. Variabelnya untuk berisi API untuk menghapus datanya. Dan yang kedua di sini ada juga yang digunakan untuk namanya. Jadi untuk mengambil nama. Jadi ini lalu dan password. Nanti ini akan digunakan untuk menghandle loginnya. Baik, itu untuk yang konfigurasi. Lalu saya akan masuk ke yang data terlebih dahulu. Jadi di sini untuk data seperti biasa ada beberapa import
library yang saya gunakan yaitu ada parcel dan variable. Lalu di sini saya membuat kelas review utara data yang dimana variable atau kelas ini nanti gunanya untuk menghandle data-data dari user tersebut untuk menampilkan datanya di beberapa activity seperti activity tampil semua datanya, dan juga activity untuk mengedit dan mengdelete datanya. Baik, saya akan menjelaskan untuk sintaksnya di sini. Yang pertama itu ada variable yaitu string ID user, nama, password, dan kelamin. Jadi saya membuat beberapa variabel terlebih dahulu di sini. Setelah membuat variabelnya, jadi di sini saya membuat kelasnya membuat public variable yaitu review utara data. Di sini review utara data. Jadi review utara data ini terdapat beberapa string yaitu ada ID user. Ini sebenarnya mengambil dari yang di atas di sini, variabel yang di atas. Lalu ada string nama, password, kelamin, yaitu jenis kelamin, dan juga ID user. Ada juga ID user. Jadi di sini adalah konstruktor untuk menginisialisasi objeknya dari review utara data. Dengan nilainya itu ya, dengan value-nya itu ya ID user, nama, password, dan kelamin. Lalu saya di sini ada menggunakan metode getter. Jadi ada metode getter di sini yaitu ada public string, get ID user, get nama, get password, dan get kelamin di sini. Jadi metode getter ini untuk mendapatkan nilai dari variabel yang ada. Jadi untuk mendapatkan value-nya menggunakan metode getter ini. Lalu di sini ada blok review utara. Dan di sini adalah parsable implementation. Ya, parsable implementation. Jadi ini adalah konstruktor yang digunakan untuk membuat objek dari review utara tersebut. Jadi objek parcel ini bisa membaca array string dari parcel dan menginisialisasi variabel dari instance tersebut. Lalu ada describe contents di sini, ada describe contents. Nah, describe content ini gunanya untuk mengembalikan deskripsi objek parcel labelnya itu. Biasanya mengembalikannya menjadi 0 kembali jika tidak ada deskripsi khusus yang diperlukan nantinya. Lalu ada write to parcel. Jadi write to parcel ini gunanya adalah untuk menulis data objek ke parcelnya nanti. Jadi ini menulis array stringnya yang berisi value-nya itu ada ID user, nama, password, dan jenis kelamin. Lalu ada parsable creator di sini. Ada parsable creator di sini. Dan parsable creator ini gunanya adalah objek yang diperlukan untuk membuat array objeknya nanti. Jadi ini untuk membuat array objeknya. Seperti yang kita lihat di sini dari review utara data dari parcelnya. Jadi ada metode create from parcel. Jadi ini untuk digunakan untuk membuat array objeknya itu untuk membuat new array-nya. Ya, dari review utara yang berisi value-nya itu ya ID user, nama, password, dan kelamin. Jadi gampangnya dengan mengimplementasikan parcel element. Jadi objek yang ada di dalam review utara data ini dapat dengan mudah dikirimkan melalui intent antara activity-nya dalam Android. Jadi kita nggak perlu lagi menangani proses untuk mengambil datanya itu dan mengeluarkan datanya itu secara manual di setiap activity. Baiklah, saya langsung akan masuk ke data adapter di sini. Di sini ada data adapter. Dan seperti biasa di data adapter ini ada beberapa import library. Jadi ada beberapa import library di situ di data adapter yang gunanya yaitu termasuk array adapter dari Android dan kelas text view untuk menampilkan teks di antara muka penggunanya nanti di UI-nya. Lalu di sini saya membuat kelas adapter. Jadi ini merupakan subclassnya dari array adapter yang mengatur tampilan data dari objek review utara data yang sebelumnya ke dalam list view nanti. Jadi di dalam menampilkan semua data yaitu ada list view. Jadi untuk menghandle objek datanya. Lalu di sini saya membuat variabel yaitu variabel konteks dan list. Dan konteks ini merupakan konteks dari aplikasi Android. Lalu data list ini yang berisikan objek dari review utara data dari kelas review utara data yang akan ditampilkan ke dalam list view nanti. Lalu di sini ada konstruktor yaitu data adapter. Ada konstruktor data adapter, dan konstruktor data adapter ini
memanggil konstruktor superclass dari array adapter dengan parameter konteksnya. Jadi di sini ada layoutnya. Layoutnya itu activity review utara list item. Jadi ada activity list item yang saya buat dan itu berisi data listnya. Nanti saya akan hadirkan untuk layout activity list itemnya. Lalu di sini ada konteks dan data list untuk menyimpan, lalu untuk disimpan value-nya atau datanya dari parameter constructor ke variable instance lokal. Lalu di sini ada constructor lagi yaitu view get view. Get view ini ya dan constructor itu di override. Jadi metode get view ini dipanggil oleh list view-nya nanti untuk mengambil dan menampilkan item dan posisi tertentu nantinya. Lalu di sini ada convert view. Di sini ada convert view, dan convert view itu gunanya untuk mendaur ulang tampilan yang sudah ada jika tersedia. Jadi convert view-nya itu jika convert view-nya itu null atau invalid, layout baru jika belum ada nantinya. Lalu ada review utara data di sini. Ada review utara data, dan gunanya review utara data adalah untuk mendapatkan objek dari kelas Java class review utara data dari data list sesuai dengan posisi yang saat ini. Lalu ada text view. Text view ada dua di sini, ada text view nama dan text view kelamin, yang dimana nanti ini akan dikeluarkan, datanya akan diambil dan dikeluarkan di activity list item. Jadi di activity list item nanti hanya ada nama dan jenis kelamin gitu. Lalu ada text view nama, dan ini untuk set textnya. Jadi data ini mengambil dari data yang ada di review utara class. Lalu untuk set textnya itu sebelum mengeluarkan datanya akan ada nama dan kelamin. Jadi nanti namanya siapa, lalu kelaminnya siapa. Jadi hanya string yang sudah ada. Jadi untuk sebagai separator aja. Lalu di sini kita return convert-nya. Jadi mengembalikan data yang telah diperbarui dengan sesuai. Jadi singkatnya kode ini memastikan bahwa setiap item yang ada di list view itu nanti akan ditampilkan menggunakan layout yang ada di activity list item. Yang nanti setelah ini akan saya jelaskan untuk activity list itemnya yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi dengan menyesuaikan konten berdasarkan objek dari kelas Java class review utara data yang tadi sudah dijelaskan, yang disediakan di dalam constructor data list. Saya langsung akan menjelaskan aja yang sesuai dengan ini setelah data parameter, yaitu ke activity list item. Nah, seperti yang saya jelaskan di sini, di activity list item itu ada teks nama dan ada juga ID teks kelamin. Nah, untuk kelaminnya ini nanti akan dihasilkan di sini hasilnya. Nah, nanti activity-nya akan keluar di sini, ada nama, lalu namanya siapa, lalu kelaminnya apa. Gitu. Jadi di sini layoutnya untuk list item. Lalu setelah saya menjelaskan tadi sudah konfigurasi data dan data updater, saya akan langsung menjelaskan ke activity yang pertama kali dijalankan ketika aplikasi Android-nya dijalankan, yaitu activity login. Nah, untuk activity login di sini saya menggunakan beberapa library, yaitu ya Android, Auto, dan Tools. Lalu di sini ada layoutnya mengikuti parents-nya, untuk panjang dan height-nya itu mengikuti parents-nya. Lalu ada orientasinya itu vertikal. Lalu gravitasinya untuk center agar layout-nya itu berada di tengah-tengah. Lalu ini untuk konteksnya untuk menyambungkan layout ini ke Java class login. Bagian pertama di sini saya menggunakan card view, di mana card view ini gunanya supaya kita lihat di sini ada dia seperti membuat card di sini, seperti membuat card. Jadi nanti bisa seperti terlihat bendera. Lalu untuk panjang dan tingginya menggunakan untuk panjangnya di sini match dengan parent-nya, disamakan dengan parent-nya. Lalu untuk tingginya itu wrap content, menyesuaikan si tinggi layoutnya supaya tidak asal untuk card view-nya. Lalu di sini saya menggunakan drawable custom text. Drawable ini saya buat ada di sini, custom edit text untuk membuat kotaknya. Jadi seperti kita lihat di sini di login ada kotak, ada
ada box. Nah, boxnya itu saya membuat boxnya sendiri, membuat custom di drawable. Jadi saya custom untuk boxnya. Lalu ada linear layout ini untuk card view-nya, untuk membuat kotaknya ini, kotak semuanya. Lalu ada text view-nya. Text view-nya di sini untuk login. Saya membuat text view login sini untuk menulis text login. Lalu ada edit text. Nah, edit text ini gunanya untuk menampilkan ini, untuk menaruh username. Jadi nanti ada ini untuk ID-nya, untuk dimasukkan nanti ke di handling di class login. Lalu untuk ini seperti biasa drawable, ini custom saya buat sendiri. Lalu ada di sini ada logo yang vektor yang saya masukkan juga di drawable. Lalu untuk hint di sini supaya keluar hint di sini tampil username. Lalu ada color, ini saya mengambil colornya black untuk teksnya, teks colornya. Lalu di sini juga ada color card view draft background. Saya mengambil dari file XML color. Lalu untuk edit teksnya itu ada lagi yang kedua, yaitu untuk passwordnya. Ini sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu untuk menghandle si passwordnya. Jadi di sini kita bisa memasukkan passwordnya. Dan untuk input type-nya itu text password, yang username juga sama. Itu untuk input text-nya itu teks. Dan sini ada button, dan buttonnya ini gunanya untuk login, untuk dipencet ya. Nanti setelah dimasukkan username dan passwordnya, button login ini gunanya untuk ditekan, dipencet. Dan di sini ada login button ID-nya. Lalu di sini kalau kita lihat ada sebentar ya, untuk jadi login buttonnya itu ketika dipencet nanti dia akan masuk ke sebuah intent. Jadi intentnya itu untuk masuk ke new activity, ke activity selanjutnya. Baik, di sini setelah saya jelaskan untuk layoutnya, untuk login saya akan menjelaskan login untuk Java class-nya. Di sini saya menggunakan beberapa variabel, menggunakan beberapa library seperti intent, asyntax, view, dan app compact activity, dan lainnya seperti JSON, dan juga HTTP URL connection untuk menghandling protokol HTTP. Di sini saya membuat class, yaitu review utama login. Sini setelah membuat class, saya membuat beberapa variabel, yaitu ada variabel username, password, dan button login sesuai dengan apa yang saya buat di layout di activity login. Itu ada edit text, username, password, dan juga ada button, yaitu btn login. Saya masukkan ke dalam variabel btn login. Baik, saya akan jelaskan di sini. Untuk sini saya membuat constructor yang di override juga, yaitu onCreate. Yang gunanya itu, yang di onCreate ini gunanya adalah untuk menginisialisasi layout untuk aktivitas login variabel dari username, password yang dihubungkan dengan elemen layout yang sesuai, yaitu tombol login yang sesuai. Lalu di sini akan ada juga tombol loginnya. Di sini ada tombol login, diberikan listener. Jadi untuk loginnya itu diberikan listener untuk menangani klik. Jadi ketika diklik, apa yang terjadi dengan diklik itu ada di sini, ada di dalam di outclick listener ini. Ketika tombol ditekan, jadi nanti sistemnya akan mengambil alih si username dan password jika username dan passwordnya nggak kosong. Lalu dia akan memulai tugas si asinkron itu, yaitu ke login test. Lalu di sini ada juga lalu di sini kalau kita lihat ada logic di sini, di mana username dan password itu tidak boleh empty, tidak boleh kosong. Jadi kalau misalnya username dan passwordnya kosong, di sini dia akan ada menggunakan class toast di sini. Bukan class, library toast. Nanti akan ada warning, yaitu untuk memasukkan username dan passwordnya. Lalu sini saya membuat constructor login test. Login test ini gunanya untuk kelas inner yang perluas asyntaxnya. Jadi untuk melakukan operasi jaringan di latar belakang, di backend-nya. Jadi yang kalau kita lihat di sini ada do in background. Do in background ini metode untuk melakukan permintaan protokol HTTP post ke URL login yang ditentukan di file konfigurasi. Jadi file konfigurasi, lalu ada URL loginnya ini, ada variabel URL login yang isinya itu base URL dengan ditambah login.php.
Lalu di sini dia akan mengambil data username dan password dikirim sebagai parameter post nanti ke dalam backend. Dan respon dari servernya itu dibaca lalu dikumpulkan ke dalam string dan dimasukkan ke dalam result di sini. Ini setelah dimasukkan, setelah ending HTTP protokol HTTP-nya, jika true dan berhasil, dia akan mengambil post data, akan mengambil datanya yaitu dari username dan passwordnya, lalu di handling di sini untuk output streamnya untuk mendapatkan stringnya, lalu jika berhasil semuanya akan dimasukkan ke dalam result di sini di string result. Lalu sini ada constructor lagi yaitu onPost execute. Jadi onPost execute ini gunanya setelah tugas latar belakang atau backendnya selesai, jadi metode ini nanti akan dijalankan di UI depannya. Jadi hasil dari server diurai sebagai data JSON. Jika statusnya sukses, lalu nanti aplikasinya itu menggunakan intent, dia akan masuk ke review utara login. Akan masuk ke review utara tampil semua data. Jadi setelah login, jika loginnya sukses di sini, dia akan masuk ke tampil semua data, ke activity tampil semua data. Lalu dia akan men-start activity baru dan activity loginnya akan di-finish. Lalu jika tidak berhasil, di sini akan menghasilkan message sesuai dengan errornya menggunakan library sorters di sini. Lalu jika ada error lagi, di sini akan dia menghasilkan error sesuai dengan errornya apa. Baik itu untuk yang activity login dan Java class login. Dan karena dari activity login akan masuk ke tampil semua data, saya akan langsung masuk ke activity tampil semua data. Sini untuk tampil semua data. Ya, di sini untuk tampil semua data itu ada beberapa, hanya ada data user dan item-itemnya, dan item-item ini nanti isinya ini mengambil dari list view yang ada di sini, list item yang ada di sini. Jadi karena kalau kita lihat di sini ini masih kosong, ada item 1 dan sub itemnya, lalu nanti ini akan terisi dari list item di sini, ada nama dan kelamin. Lalu di sini untuk seperti biasa saya menggunakan card view di sini supaya terlihat lebih modern untuk tampilannya. Untuk seperti biasa untuk width atau panjang dan tingginya saya menggunakan image dengan parent. Lalu untuk ini dengan menggunakan match dengan parent. Lalu untuk linear layoutnya seperti biasa di match juga dengan parent supaya hasilnya tidak berantakan. Terus ini ada text view. Text view ini untuk menulis data usernya. Jadi data usernya ini tulis untuk text view-nya di sini supaya muncul tulisan data user. Lalu untuk list view all, list view all-nya ini untuk menampilkan semua data-data dari si user si data-data tersebut. Jadi untuk list view all-nya ini akan muncul di sini. Jadi walaupun datanya banyak, tetap akan muncul di sini untuk datanya. Lalu dimasukkan seperti biasa, itu dimasukkan ke dalam card view. Lalu sini saya akan menambahkan button juga di sini, yaitu button untuk menambah data. Jadi button untuk menambah data di sini seperti kita lihat, buttonnya ada di sini, ID-nya button tambah. Lalu untuk on click-nya ini adalah tambah data. Jadi untuk on click ini nanti akan dimasukkan ke Java class. Jadi ketika buttonnya diklik, dia akan menuju kemana, itu akan di-handling pada on click di dalam Java class-nya. Lalu untuk text-nya ini berisi tambah data. Untuk color-nya di sini adalah color blue yang saya tambahkan di value di dalam color. Baik, langsung saja masuk saya ke Java class-nya untuk tampil semua data. Baik, di sini ada tampil semua data seperti biasa. Di sini saya mengimport beberapa library, lalu saya membuat kelas anak kelasnya di sini yaitu reference tampil semua data dan di extend ke compact activity. Lalu saya membuat beberapa variabel yaitu ada API URL. API URL ini dari API URL yang ada saya masukkan ke dari konfigurasi saya ambil URL get all, yaitu isinya adalah base URL dan file PHP untuk tampilkan semua data. Lalu ada variabel list view di sini sesuai yang ada di activity sebelumnya yaitu untuk list view. Lalu ada listnya ini untuk mendapatkan data-datanya dari Java class review utara data. Lalu ada juga data adapter untuk mengambil data-data dari data adapternya itu. Lalu saya membuat constructor onCreate di sini yang di override. Yang untuk onCreate ini gunanya adalah untuk jadi onCreate ini gunanya dipanggil saat activity dibuat.
di UI-nya, di interface-nya. Dan pengaturan awal dilakukan di sini. Jadi datanya yang diterima dari intent review Untara, data akan ditampilkan di edit text nama dan juga edit text password. Lalu ada juga eh, baik, langsung masuk saja ke ke Java Class untuk tampil semua data. Jadi di sini saya seperti biasa mengimport beberapa library, lalu saya juga membuat Java Class untuk review antara tampil semua data. Lalu ada beberapa variabel di sini, ada API URL yang isinya URL getDetail, yaitu base URL dan juga tampil semua data.php. Lalu ada list view, lalu ada list untuk mengambil data dari Java Class data, lalu juga ada data adapter untuk mengambil kelas Java dari data adapter. Lalu di sini saya membuat constructor on create. Jadi constructor on create ini gunanya untuk mengatur layout activity yang ada di tampil semua data di sini. Lalu di situ kan ada list view juga untuk mengambil datanya, lalu untuk melihat si list view dan data list, lalu menghubungkan ke data adapter dengan list view. List view di sini. Lalu di sini untuk menghandling untuk protokol untuk menghandling protokol HTTP-nya. Jadi di sini seperti biasa ada URL new di sini untuk menghandle API-nya, yaitu API dari base URL dan juga ke tampil semua .php. Di sini ada handling HTTP URL connection, ini untuk handling HTTP URL-nya. Dan cara kita menggunakan metode get, di sini pastinya untuk mengambil semua datanya, pasti kita akan menggunakan metode get sesuai dengan yang ada di API di PHP-nya, yaitu menggunakan metode get. Lalu di sini jika berhasil untuk mengambil datanya, di sini akan ada tampil semua data. Lalu jika tidak berhasil untuk mengambil datanya, di sini akan ada pesan fail to retrieve data atau pesan gagal mengambil data. Lalu jika ada error lain, di sini akan ada error dan akan dikeluarkan untuk pesan errornya itu apa. Lalu setelah itu di sini ada sebentar, ada parser respon, ada ada constructor untuk parser respons ini untuk mengatur responsnya. Nah, jadi untuk memproses responnya, jadi maaf yang ini parser respons datanya ini untuk menghandling data yang diambil. Jadi datanya kan nanti akan membentuk JSON. Jadi ini untuk membuat JSON-nya. Seperti kayak ada string ID untuk jadikan JSON objek di sini, ada nama juga, ada password dan ada juga jenis kelamin. Lalu ada di sini juga gunanya untuk menambahkan data ke dalam data list, lalu memperbarui UI-nya itu nanti untuk dengan run on UI thread jika responnya berhasil. Lalu di sini akan menangani pesan kesalahan jika ada masalah pada respon JSON-nya, seperti error parsing JSON data. Lalu di sini ada metode SOTOS. Di sini sebenarnya hanya untuk menampilkan pesan TOS-nya aja di dalam interface-nya nanti dari thread latar belakang, dari thread backend-nya. Lalu juga ada metode tambah data di sini. Metode tambah data sesuai yang ada di sini, di button tambah data. Dan tambah data itu nanti metodenya akan masuk ke activity tambah data. Jadi jika buttonnya diklik, dia akan berpindah ke activity lain, yaitu activity tambah data, dan menggunakan metode intent dan data from. Baik, itu untuk tampil semua data. Karena setelah dari tampil semua data itu ada activity tambah data, saya langsung masuk aja ke activity tambah data di sini. Saya akan langsung masuk ke activity tambah data di sini. Baik, untuk tambah data seperti biasa saya menggunakan card view di sini agar tampilannya lebih modern. Lalu ada nama, ada password di sini untuk menghandle nama dan passwordnya, dan untuk input type-nya itu pasti teks, dan saya membuat beberapa style di sini. Lalu ada jenis kelamin, dan untuk jenis kelaminnya ini berbeda dengan password dan nama. Jadi jenis kelamin di sini saya menggunakan spinner. Jadi spinner ini gunanya nanti ada beberapa list item yang langsung bisa diklik oleh user. Jadi tidak perlu menginput nama ataupun kita perlu menginput teks. Jadi user bisa saja langsung memilih atau mengklik item-item yang sudah disediakan. Di sini ada button untuk mengupdate datanya.
lalu ada button untuk mendelete datanya. Karena di dalam tampil data ini ditambil tambahan mohon maaf untuk di mohon maaf untuk bukan update di sini, yaitu adalah tambah data dan juga data user. Data user ini sebenarnya akan kembali ke tampil semua data. Baik, ini untuk activity tambah. Kita langsung masuk aja ke Java class-nya. Jadi Java class-nya ini tidak jauh berbeda. Ada import beberapa variabel di sini dan ada Java class-nya untuk tampil data. Maaf, untuk tambah data. Di sini ada variabelnya, ada library-nya yang diimport, lalu di sini ada Java class-nya untuk tambah data, dan di sini ada seperti yang awal, seperti yang ditampil semua data, ada variabel API URL yang isinya adalah dari konfigurasi dan untuk URL tambah gitu nanti akan masuk ke API tambah.php, lalu ada variabel edit text nama, lalu ada variabel edit text password, dan juga ada spinnernya di sini untuk jenis kelamin. Di sini saya membuat seperti biasa membuat on create yang gunanya gini akan menyambungkan dengan layout dari activity tambah. Lalu di sini untuk menginisiasi edit text-nya mengambil nama-nama atau ID-ID yang ada di layout tambah, itu ada edit text nama, ada edit text password, dan juga ada spinner di sini. Dan untuk on create-nya ini gunanya juga untuk untuk menginisiasi tampilan untuk mengisi spinnernya dengan data dari array. Jadi seperti bisa dilihat di sini. Di sini kita bisa melihat data, kita bisa ketika memilih data array-nya di sini akan ditampilkan dan diambil data-data array, dimasukkan ke array adapter. Mari kita lihat di sini. Lalu di sini ada juga untuk tambah datanya. Di sini ada constructor add data atau untuk menambahkan data, dan gunanya adalah untuk metode untuk menambahkan data ke dalam server. Jadi di sini juga bisa memvalidasi inputnya. Nanti jika input mudahnya benar atau salah, nanti akan ada pesan untuk errornya. Lalu ada di sini juga membuat koneksi antara API URL-nya menggunakan menggunakan metode POST dari HTTP URL connection. Dan juga di sini ada untuk di constructor add data ada beberapa pesan-pesan jika terjadi error pada ketika menghandle menambahkan data. Lalu setelah itu ada handle response di sini. Ada handle response, yang di handle response itu gunanya untuk menangani respon dari server setelah permintaan telah berhasil atau gagal. Jadi lalu memperbarui UI-nya ketika sudah dimasukkan namanya, sudah masukkan datanya, lalu diklik untuk menambahkan data, add data, nanti UI-nya akan berubah. UI-nya akan kosong kembali. Jadi kosong seperti ini. Jadi UI-nya nanti setelah berhasil ditambahkan, UI-nya akan kosong dan untuk menambahkan data baru. Jika datanya itu nggak berhasil ditambahkan, akan menghasilkan error di sini, Sotos gagal menambahkan data. Lalu ini ada constructor Sotos seperti biasa untuk menampilkan pesan-pesan di user interface-nya nanti. Lalu di sini ada view data. View data seperti kita lihat di sini di layout itu kan ada di layout tambah itu ada juga data user. Data user ini hanya untuk kembali untuk melihat data-data yang ada, data semua datanya. Itu kembali ke activity tampil semua data. Baik, itu untuk yang tambah data. Saya langsung masuk ke yang tampil data. Tampil data ini ada data user, ada tampilan data user, lalu ada nama, ada password, dan jenis kelamin. Beda dengan tambah data, walaupun constructor atau field yang diisi itu sama, nama, password, dan jenis kelamin. Sebenarnya ini fungsinya hanya untuk mengambil datanya, untuk mengubah datanya, untuk mengedit datanya. Di sini ada seperti biasa sama nama dan password, itu input teksnya yaitu teks biasa, dan jenis kelamin sama dengan yang ditambah data, yaitu ada beberapa item yang sudah disediakan, jadi nanti bisa tinggal langsung mengklik saja. Lalu di sini ada button update data, di mana button update data ini untuk menghandle ketika data yang sudah dimasukkan, ketika data yang sudah dimasukkan untuk diedit. Jadi button ini untuk menghandle update datanya. Lalu di sini ada button delete data untuk mendelete datanya nanti. Jika kita tidak mau mengupdate datanya, kita bisa juga mendelete datanya. Baik, langsung saja saya masuk ke Java class-nya untuk tampil data. Jadi tampil data sama seperti biasa, di sini ada beberapa library yang diimport dari Android, lalu juga ada saya membuat kelasnya di sini.
Lalu ada variabel yaitu edit text seperti sesuai yang ada di layoutnya, yaitu ada edit text nama, edit text password, dan juga spinnernya. Lalu ada variabel lain di sini ada list, mengambil data dari data review Untara, lalu ada data adapter, lalu juga ada review Untara data untuk mengambil fungsi-fungsi yang ada di Java class di review Untara data. Lalu saya membuat sebentar di sini, ya di sini saya membuat metode onCreate seperti biasa. Seperti biasa saya membuat metode onCreate di sini, dan sebelum itu saya juga membuat sebentar. Saya juga membuat intent di sini untuk mengambil data dari tampil data. Nah, lalu setelah itu saya membuat metode onCreate di sini seperti biasa. OnCreate itu gunanya untuk metode memanggil activity yang dibuat, yaitu activity tampil data. Lalu diinisiasikan ke user access dan pengaturan awal dilakukan, yaitu diterima dari intent, yaitu ada review Untara data yang di atas ini. Lalu ditampilkan di edit text, yaitu ada edit text nama, post password, dan spinner jenis kelamin. Lalu di sini ada handlingnya di sini seperti biasa, seperti sama seperti yang tambah data sebenarnya. Saya ada mengecek jika data-datanya null yang dimasukkan atau datanya tidak benar. Di sini akan ada errornya, ada handling errornya di sini. Jadi intinya untuk onCreate ini untuk menghandling ketika kita mengedit datanya. Lalu ada konstruktor balik di sini. Sebenarnya konstruktor balik ini hanya untuk kembali ke tampil semua data. Jadi setelah kita mengedit data, nanti kita akan bisa langsung kembali ke tampil semua data. Jadi setelah datanya diedit dari satu user tersebut, nanti kita langsung akan bisa kembali ke tampil semua data setelah diklik update-nya untuk update datanya. Lalu ada seperti biasa di sini ada metode softpost hanya untuk menampilkan errornya atau menampilkan pesan yang ada yang ditampilkan di user interface-nya nanti. Dan lalu di sini ada handling untuk update datanya. Seperti di sini ada handling untuk update datanya. Dan saya masukkan ke update data, dan juga ada handling untuk delete datanya. Jadi ini untuk mengupdate datanya, dan di sini untuk meng-delete datanya. Dan ini metodenya akan diambil dari API yang kita buat di PHP, yang edit data, edit.php, dan juga delete hapus.php. Jadi update data dan delete data ini untuk mengirim permintaan ke server, itu ke API untuk memperbarui atau menghapus data si usernya. Jadi keduanya berjalan dalam thread terpisah agar tidak menghambat UI. Jadi mereka menggunakan keduanya menggunakan HTTP URL connection untuk koneksi HTTP metode post untuk mengirim data dalam format form URL encoded dan menangani respon dari API atau dari server. Jadi kesimpulannya kode ini memungkinkan si user untuk mengelola data seperti nama, password, dan juga jenis kelamin melalui user interface pengguna Android-nya nanti. Jadi dengan kemampuan untuk memperbarui dan menghapus data ini langsung dari aplikasi Android-nya. Dan ini juga berkomunikasi dengan backend server menggunakan protokol HTTP yang disambungkan dengan API pada file PHP. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk activity-activity-nya dan Java class-nya. Dan ada beberapa tambahan di sini. Jadi agar localhost-nya bisa berjalan pada IP address, kita harus menambahkan activity network security config di sini supaya activity-nya bisa berjalan. Dan di sini harus kita set ke true supaya IP address-nya itu mengizinkan si Android untuk mengakses localhost. Dan juga kita menambahkan di Android manifest juga di sini. Ini use permission untuk mengizinkan penggunaan localhost Android menggunakan localhost gitu. Nah, di sini untuk Android manifest-nya, di sini yang pertama karena pertama Android activity yang mulai dari login. Nah, di sini pertama itu login dan kita set export rate-nya ke dalam true supaya yang dimulai pertama itu activity login. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk activity-nya dan Java class-nya. Mungkin saya bisa langsung akan menampilkan atau mendemonstrasikan untuk bagaimana ketika aplikasinya bekerja.
Baik, saya bisa langsung klik aja sih. Klik aja di sini, saya klik run di sini, run app. Baik, saya run app di sini. Baik, agar tidak menunggu lama, mungkin nanti akan langsung saya skip aja ketika aplikasinya sudah berjalan. Baik, untuk aplikasinya sudah berjalan dan bisa langsung kita coba aja di sini. Nah, untuk username-nya sesuai yang sudah saya simpan di dalam database localhost kita, yaitu ada beberapa user yang saya sudah buat. Pertama adalah saya akan masukkan terlebih dahulu untuk user dan untuk name dan passwordnya. Sebentar, saya untuk memastikan apakah benar. Dua tiga dua tiga. Terus ini kita login, kita coba login. Nah, dia bisa langsung masuk ke tampil semua data. Jadi di sini ada semua data dan di sini ada nama dan jenis kelamin, ada nama jenis kelamin. Lalu kita juga bisa mendapatkan data ini dengan mengklik button tambah data. Sekali klik, nah dia bisa akan langsung masuk ke tambah data. Lalu coba kita masukkan data di sini. Yang pertama yaitu misalnya John. Lalu untuk passwordnya kita buat 1234. Untuk jenis di sini menggunakan laki-laki. Kita tambah data, jadi ketika kita klik tambah data, dia akan kosong dan di sini akan ada respon data berhasil ditambahkan. Nah, untuk melihat datanya kita langsung bisa saja ke data user. Nah, data user sudah tampil di sini ada John dengan jenis kelamin laki-laki. Untuk datanya ini, untuk John ini bisa kita klik. Nah, dan langsung masuk ke tampil data untuk mengedit datanya. Kita bisa mengupdate datanya, juga bisa mendelete datanya. Contoh, jika John ini kita ganti namanya menjadi Lee misalnya. Lee, dan Lee itu untuk jenis kelaminnya perempuan misalnya. Perempuan, kita update datanya di sini. Kita update datanya dan kita bisa di sini untuk Lee, John itu berubah namanya jadi Lee dan kelaminnya berubah jadi perempuan. Dan jika kita pencet lagi untuk datanya, sini kita juga bisa selain update datanya, selain mengedit datanya, kita juga bisa mendelete. Kita klik dia di sini, lihat data berhasil dihapus dan bisa kita lihat di sini datanya sudah hilang. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk proyek tugas semester 2 untuk membuat aplikasi Android, create, read, update, dan delete. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.